Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai kesehatan ibu di dunia dan juga terkhususnya di Indonesia, ternyata angka kematian ibu masih cukup tinggi di berbagai wilayah dunia, termasuk di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu ini juga menunjukkan kelemahan pada sistem kesehatan dan juga mengindikasikan adanya kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kesadaran akan mengikuti program keluarga berencana atau program KB memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pencegahan kematian ibu dengan mendorong perencanaan kehamilan yang beresiko. Oleh karena itu, itulah tujuan webinar series kali ini dengan mengangkat peringatan Hari Keluarga Nasional, maksud saya, yang akan membahas topik mengenai peran keluarga berencana keren untuk cegah kematian ibu dan stunting pada tahun 2021. Hamil dan anak sehat itu akan lebih tahan terhadap berbagai ancaman, gangguan, termasuk masalah penyakit dan masalah gizi. Dan yang terlebih penting, menurunkan kehamilan berisiko kematian, kesakitan untuk ibu dan anak, termasuk dan terutama risiko gagal tumbuh kembang di awal kehidupan. Dengan keluarga berencana yang baik, tentu akan bisa menjamin kehamilan sehat, mengurangi kehamilan-kehamilan berisiko. Dan pada akhirnya tentu harapannya akan bisa mencegah kematian ibu. Angka kematian ibu masih tinggi di Indonesia saat ini. Di negara-negara ASEAN sekalipun Indonesia masih masuk yang tertinggi. Karena itu perlu usaha dari semua pihak untuk mencegah, mengurangi angka kematian ibu ini. The most recent estimate of MMR based on the 2015 Intercensal Population Survey is 305 maternal deaths per 100,000 live birth, which translates to 2 maternal deaths per hour. This is not something that we would like to see. Dear participants, colleagues, distinguished guests, 2 maternal deaths per hour is just too many. The maternal health experts have agreed on the most effective means to reduce maternal mortality, which include 4 core strategies, which are known as the 4 pillars of safe motherhood, which includes family planning with related reproductive services. Second, skilled care during pregnancy and childbirth. 3, emergency obstetric care. And the last, not the least, immediate postnatal care. These are 4 core strategies. Karena kita tahu bahwa window opportunity ini tidak lama. Bahkan sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan sekarang ini dependensi rasio 44, jauh lebih rendah dan lebih cepat. Sehingga kita khawatir juga nanti akan lewat window opportunity ini lebih cepat akan berlalu. Dan saya selalu meyakini apa yang UNPA sampaikan bahwa kunci sukses untuk memetik bonus demografi ini adalah adolesen atau remaja. Sehingga kalau kematian ibunya tinggi, banyak kawin muda, banyak putus sekolah, kehamilan banyak, kemudian juga kematian anak dan akhirnya juga banyak yang tidak bekerja, maka ini akan menjadi sengsara dan ini mass demographic dividend. Saya berharap setiap pasangan dapat mengenal dan memahami program keluarga berencana ini. Persiapan kehamilan juga harus didukung dengan pemenuhan asupan gizi calon ibu melalui konsumsi makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah secara teratur. Ini penting dilakukan untuk menghindari risiko anemia dan kurang energi kronis yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. 3 upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan stunting, yakni melalui edukasi kepada masyarakat terkait pola asuh dan pola pangan yang tepat, serta penyediaan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Karena ketiganya sangat mempengaruhi kualitas kesehatan
anak dan utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga terhindar dari stunting. Oleh Prof. Budi adalah kita tidak melarang, KB itu tidak melarang untuk terjadinya kehamilan, tapi ini mencegah kehamilan yang berisiko tinggi. Ya, kalau kita lihat di sini, maka tingkat penduduk Indonesia yang membutuhkan KB itu telah mencapai puncak yang maksimal, ya, apa yang disebut sebagai mungkin prevalence rate-nya. Ya, kita itu sejak 4 SDKI terakhir itu, jadi selama 10 tahun terakhir itu stagnan di angka modern method itu antara 55 sampai 57, biar digenjot apapun dengan program selama 4 RPJMN ini tidak bisa hanya sedikit saja perubahannya, ya. Jadi ini tentu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki, tidak dari sisi program untuk memperluas jangkauan ber-KB saja, tetapi mungkin dari sisi quality-nya. Sebetulnya pelayanan KB di rumah sakit itu sudah sejak dari tahun 90-an, tapi pedomannya terakhir ada tahun 2009. Sehingga saat ini kami mereview kembali dalam upaya untuk meningkatkan PKBRS. Harapannya PKBRS betul-betul bisa meningkatkan akses pelayanan KB di rumah sakit, tidak hanya di pelayanan persalinan, tapi juga di poli kebidanan. Artinya ketika ada orang yang datang dengan kesehatan reproduksi, misalnya dia kontrol ada gangguan keputihan, itu bisa segera dilakukan pelayanan juga kontrasepsi. Nah, hal ini akan menjadi terobosan kami dan sekarang sedang berproses. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang sangat mendukung sekali untuk bisa memasukkan PKBRS ini dalam KARS. Jadi sudah menjadi visi pemerintah dalam pemerintahan Indonesia Maju bahwa Bapak Presiden kita mengatakan bahwa kita konsentrasi memang adalah di pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, dan itu dimulai sejak anak dalam kandungan. Menurut saya ini visi yang luar biasa, ya, yang sebelumnya belum pernah dikemukakan, apalagi stated sekali bahwa ini sejak di dalam kandungan. Walaupun nanti kalimat arahan Presiden itu dikatakan, beliau mengatakan bahwa pembangunan SDM itu menjadi kunci dan titik mulainya itu sejak dengan menjamin kesehatan ibu hamil dan seterusnya. 5 terbanyak ini, ya, tentunya jawabannya cukup banyak. Jadi 5 terbanyak ini yang disebutkan adalah tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, PLKB, Dinas Kesehatan, dan BKKBN. Nah, ini BKKBN disebut juga nih, Dr. Eni. Bagaimana komitmen-komitmen negara-negara merubah paradigma dalam pembangunan untuk lebih melibatkan perempuan, untuk lebih membuat perempuan semakin berdaya. Nah, jadi ada beberapa hal yang disepakati saat itu yang menjadi titik balik banyak hal, ya, antara lain soal konsep baru kesehatan reproduksi. Jadi ini yang tadi di awal saya sampaikan, terobosan yang akan dikerjakan oleh BKKBN. Sebagian besar kalau untuk ibu hamil dan seterusnya itu sudah dijalankan dan masih akan terus dijalankan. Banyak domain dari Kementerian Kesehatan melakukan ini, bagian dari layanan kesehatan. Tetapi yang kosong, yang kelihatannya masih lemah dan perlu diperkuat adalah periode sebelum seseorang itu menikah dan hamil. Jadi tadi kalau Dr. Brian sudah menunjukkan peran KB terhadap hampir seluruh goals di dalam SDGs, itu bukan di atas kertas, ya, tapi memang pembelajaran dari berbagai setting di setiap negara. Kalau kita ingin mencapai keberhasilan dalam pembangunan, itu KB menjadi elemen penting, karena kalau kita menjalankan KB-nya dalam semangat ICPD, ya, betul-betul untuk memenuhi hak dan kebutuhan individu, khususnya perempuan.